Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulini Halda Kamlasari dari Prodi Biawak semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Yeni Aulia Rahman. Langsung saja di sini saya mendapat materi tentang mengenal karakteristik anak usia dini, cara belajar anak usia dini, dan prinsip pembelajaran di PAUD. Baik, langsung saja kita ke materi. Mari kita bahas mengenal karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan yang unik, memahami perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Akan membantu dalam mendukung pertumbuhan mereka. Dan adapun karakteristik perkembangan fisik anak usia dini meliputi 1. Tubuh cepat, 2. Pengembangan motorik halus dan kasar, 3. Penyempurnaan sensorik, dan 4. Koordinasi tubuh. Lanjut cara belajar anak usia dini. 1. Belajar melalui bermain. Contohnya, permainan yang menyenangkan itu dapat membantu anak usia dini belajar dengan lebih efektif. Ini bisa digunakan di kelas, ya, di kelas masing-masing. Kita dapat melakukan permainan yang menyenangkan untuk anak-anak, seperti bermain dengan cara bernyanyi, bermain dengan cara nge-game gitu ya, game bareng-bareng sama anak-anak. Itu dapat mempengaruhi cara belajar anak usia dini. Yang kedua ada interaktif sosial. Interaktif dengan teman sebaya dan guru memungkinkan anak usia dini mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Nah, interaksi sosial ini juga sangat penting untuk perkembangan anak usia dini sendiri, karena di samping itu anak usia dini dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, pembelajaran sensorik, yaitu menyediakan pengalaman sensorik yang bervariasi, meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak dalam belajar. Dilanjut dengan prinsip pembelajaran di PAUD. 1. Pengalaman nyata, yaitu memberikan pengalaman langsung yang relevan, memungkinkan anak usia dini untuk memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada pemberian contoh yang baik. Menjadi teladan yang baik dalam perilaku dan nilai-nilai membantu membentuk karakter positif anak usia dini. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai yang lebih tua gitu, kan anak tuh daya ingat mereka masih bagus. Jadi kita sebaiknya memberikan contoh yang baik. Karena apapun itu yang kita lakukan itu dapat anak jadikan contoh, mungkin bisa ditiru gitu. Karena kita tuh sebagai sumber peran bagi anak-anak, karakter anak gitu. Kalau kita berbuat baik, kita menyentuhkan baik, anak pun juga akan meniru dengan perbuatan baik pula. Sebaliknya, jika kita berbuat jelek gitu, atau yang tidak baik, anak juga akan meniru. Tentunya dengan perkataan dan tingkah laku saja kita diperbaiki. Nanti biar anak tuh bisa meniru dengan yang kita contohkan. Yang mungkin itu yang baik-baik juga. Yang ketiga ada pendekatan bermain. Pendekatan bermain memastikan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan mengikat perhatian anak usia dini. Melalui pendekatan bermain, kita dapat memastikan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan mengikat perhatian anak usia dini. Ini sangat penting ya bagi kita ya, kalau masalah mengikat perhatian anak usia dini. Nah, ini bisa dilakukan dengan pendekatan melalui bermain. Yang keempat ada pemanfaatan konsentrasi pendek. Memanfaatkan kemampuan konsentrasi pendek anak usia dini melalui kegiatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Nah, ini pemanfaatan konsentrasi pendek itu contohnya anak diajarkan untuk menghafal menghafal angka dalam bahasa Inggris tapi dengan lagu.
Mungkin besoknya lupa, tapi ini nanti kita dapat mengulang kembali ya, karena otak anak itu masih fresh ya, ibaratnya masih fresh, masih bisa kita berikan kita berikan kegiatan atau hafalan-hafalan pendek gitu ya. Yang mungkin seperti itu. Yang keempat, ada penerapan prinsip pembelajaran di AUD. 1. Ruang kelas menyenangkan, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mendukung dengan permainan, warna, dan musik. Nah, ruang kelas yang menyenangkan itu juga penting untuk perkembangan anak ya Bunda ya, di rumah ya, di sekolahan, di rumah kita ya, menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Nah, ini tadi dengan cara apa? Permainan. Mungkin kita harus menyediakan permainan di dalam kelas. Ada ruang sendiri untuk permainan. Kita ada warna, mungkin cat tembok warnanya bisa diganti dengan warna-warna kesukaan anak, yang cerah-cerah, identik dengan yang cerah-cerah kalau anak-anak, dan musik. Di samping itu kita belajar bisa dengan bermain alat musik atau diiringi musik gitu bisa. Yang kedua, ada kegiatan kolaboratif, mendorong kerjasama antara anak-anak untuk membangun keterampilan sosial dan belajar bersama. Kegiatan kolaboratif dengan cara mungkin kita mengajak anak-anak keliling gitu, keliling desa atau ke rumah warga, melihat-lihat apa peternakan gitu. Nanti kita bisa menyuruh anak untuk mengasih makan sapi, atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan kolaboratif dengan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya kita mengajarkan anak untuk menanam pohon, menanam bunga gitu ya, jangan pohon, kalau pohon kebesaran, menanam bunga. Mungkin nanti anak bisa kita tanyakan bagaimana cara menanam pohon gitu ya, kerja kegiatan kolaboratif anak dengan lingkungan. Yang ketiga, penilaian formatif, menggunakan asesmen formatif membantu memantau kemajuan anak dan merencanakan intervensi yang tepat. Lanjut, manfaat mengenal karakteristik anak usia dini. Pendidikan yang lebih personal. Ini pertama ya, pendidikan yang lebih personal, yaitu dengan memahami karakteristik unik setiap anak, pendidikan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan minat mereka. 2. Pengembangan kemampuan potensial, membangun pada kekuatan anak usia dini, membangun mereka mengembangkan keterampilan dan kapasitas yang luar biasa. 3. Kepercayaan diri dan kemandirian, paham tentang karakteristik anak usia dini, memberi mereka kepercayaan diri dan kemandirian yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Ini tadi manfaat mengenal karakteristik. Selanjutnya, ada strategi belajar yang efektif untuk anak usia dini. 1. Bermain peran. Anak usia dini dapat belajar melalui bermain peran yang melibatkan imajinasi, interaksi sosial, dan keterampilan bahasa. 2. Sing along dan gerakan, yaitu menyertakan lagu-lagu pendidikan dengan gerakan tubuh, membantu meningkat perhatian dan memori anak. Banyak sekali lagu tentang pendidikan. Nah, kita dapat mengolah, memilih ya untuk perkembangan anak, disesuaikan saja. Yang ketiga, ada proyek kreatif, yaitu memberikan kesempatan untuk menciptakan proyek kreatif, membantu anak usia dini mengeksplorasi, mencoba, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengeksplorasi, mencoba, dan belajar dengan cara mereka masing-masing. Selanjutnya, ada tantangan dalam mengajar anak usia dini. Ini sering kita jumpai dalam kegiatan mengajar di kelas. Ini yang pertama, ada tingkat konsentrasi yang pendek. Tentu ya, ini anak masih memiliki tingkat konsentrasi yang pendek. Anak aja punya, apalagi orang tua ya kan. Ya. Yang kedua, ada kesulitan dalam pengelolaan emosi. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita ketika kita menangani anak, ketika kita kita sedang dihadapkan dengan anak yang tingkat aktifnya itu melebihi batas gitu ya. Yang ketiga, ada batasan pada keterampilan verbal dan penalaran logis ya.
Yang keempat, ada memahami perbedaan antara nyata dan imajiner. Itu adalah tantangan dalam mengajar anak usia dini. Cukup sekian, mungkin itu saja video interaktif dari saya. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.